Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Sebuah pertarungan epik antara keajaiban biologi melawan puncak rekayasa teknologi. Di satu sisi, kita punya mata manusia, hasil evolusi jutaan tahun. Di sisi lain, kamera modern. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Oke, kita mulai langsung ya, dengan satu pertanyaan yang mungkin jarang kepikiran. Kalau kamu beli HP atau kamera, kan pasti salah satu yang paling heboh dibahas itu megapikselnya. Nah, pernah nggak sih kamu nanya, mata kita sendiri itu sebetulnya berapa megapiksel? Jawabannya siap-siap ya, 576 megapiksel, gila kan? Buat perbandingan aja nih, kamera DSLR yang paling canggih sekarang itu sensornya ada di antara 12 sampai 200 megapiksel. Jadi kalau dari angka mentahnya aja, mata kita udah menang telak. Tapi tentu aja ceritanya nggak sesimpel itu loh. Nah, sebelum kita loncat ke perbedaan yang keren-keren banget, kita lihat dulu persamaannya. Soalnya ternyata cara kerja mata sama kamera itu prinsip dasarnya mirip banget. Keduanya itu ya alat optik yang tujuannya cuma satu, nangkep cahaya. Coba deh lihat tabel ini. Keren banget kan perbandingannya? Keduanya sama-sama punya lensa buat fokusin cahaya. Terus, mata punya iris dan pupil, nah kamera punya diafragma dan apertur. Fungsinya sama, ngatur seberapa banyak cahaya yang boleh masuk. Dan terakhir, di mata ada retina, kalau di kamera ada film atau sensor. Ini tempat gambarnya tercetak. Mirip banget kan? Nah, ini dia penampakan aslinya. Semua bagian yang tadi kita sebut, lensa, iris, retina, semuanya kerja bareng dalam satu sistem biologis yang kecil banget tapi super efisien. Dari bagian paling luar sampai saraf optik di belakang yang ngirim sinyal, semuanya dirancang buat satu hal, ngubah foton cahaya jadi informasi yang bisa diproses otak. Oke, persamaan tadi itu baru pemanasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, perbedaannya. Disinilah kita bakal lihat gimana pintarnya, sekaligus anehnya, desain biologis dibandingin sama rekayasa mesin. Perbedaan gede pertama tuh ada di lensanya. Lensa kamera kan geraknya maju mundur ya, buat nyari fokus. Tapi lensa mata kita, wah jauh lebih dinamis. Dia nggak gerak kemana-mana, tapi malah ngubah bentuknya sendiri. Nah, kemampuan ini namanya akomodasi. Kayak yang bisa kita lihat di sini, pas kita ngelihat objek jauh, otot mata kita rileks, lensanya jadi lebih pipih. Tapi begitu kita lihat sesuatu yang dekat, ototnya langsung neken dan bikin lensa jadi lebih cembung. Ini mekanisme fokus yang fleksibel banget. Tapi, sekeren-kerennya lensa mata, itu bukan perbedaan yang paling fundamental. Perbedaan terbesar, yang paling aneh, dan paling menarik itu ada di sensornya, yaitu retina kita. Jadi gini, sensor kamera itu kan rapi ya, tertata. Sel-sel pekat cahayanya atau fotoreseptornya tersebar merata. Nah, retina kita kebalikannya total. Kita punya beberapa jenis reseptor buat kondisi terang dan gelap, dan penyebarannya acak-acakan. Di pusat penglihatan kita misalnya, hampir nggak ada reseptor buat warna biru. Di situ juga nggak ada reseptor buat cahaya redup. Makanya kalau kamu coba lihat bintang yang redup banget dan kamu tatap langsung, malah hilang. Aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, ternyata ada satu titik di retina kita yang benar-benar buta. Nggak bisa lihat sama sekali. Namanya bintik buta atau blind spot. Ini titik di mana saraf optik nyambung ke mata. Jadi nggak ada tempat buat fotoreseptor. Kamera mana ada cacat desain kayak gini? Ya, karena sistemnya biologis dan rumit, mata kita juga jadi lebih gampang error. Kondisi kayak mata minus atau plus, itu kan contoh di mana sistem fokus mata kita nggak sempurna. Bikin bayangan jatuhnya nggak pas di retina. Oke, jadi kalau kita rekap sampai sini, kayaknya mata kita ini banyak banget kelemahannya ya. Sensornya nggak rata, ada bintik buta, gampang salah fokus. Tapi, itu semua karena kita belum ngomongin senjata rahasianya, otak. Ada satu kalimat yang benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Sebenarnya, kita melihat dengan otak kita, bukan mata kita. Mata itu cuma alat, cuma penangkap data mentah. Otak kita inilah prosesor super canggih yang mengubah semua data itu jadi penglihatan yang kita alami. Jadi, poin intinya begini, semua kelemahan mata tadi diberesin sama otak secara real time. Otak yang nambal lubang di bintik buta. Otak yang mewarnai bagian tengah penglihatan kita dengan warna biru berdasarkan objek di sekitarnya. Otak yang mempertajam penglihatan di ujung mata kita yang aslinya buram. Bahkan, otak juga lah yang bikin gambar kelihatan stabil, padahal mata kita itu getar terus-terusan. Ini prosesor gambar paling hebat sedunia. Nah, karena otak kita ini kerja keras banget buat menciptakan gambar, bukan cuma merekam, dia jadi bisa dikibulin. Inilah kenapa ada yang namanya ilusi optik.
Jadi ilusi optik itu bukan nipu mata, tapi nipu prosesor di otak kita. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah tahu semua ini, jadi siapa dong pemenangnya? Jawabannya adalah, ini bukan soal menang kalah, ini soal tujuan yang beda. Kekuatan kamera itu di presisinya. Dia merekam dunia apa adanya, secara objektif, detail, titik. Nah, kekuatan mata dan otak, efisiensi. Sistem kita ini nggak peduli-peduli amat sama realitas objektif. Tujuannya adalah menyaring informasi dan menyajikan persepsi yang paling berguna buat kita, buat bertahan hidup. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin sih. Kamera ngasih kita kebenaran, mata ngasih kita makna. Jadi pertanyaannya, apakah melihat dunia secara presisi dan apa adanya itu selalu lebih baik daripada melihat dunia dengan cara yang paling relevan dan penting buat kita? Coba deh dipikirin.